Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Al-istiqomatu bil khair, istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam ibadah, dan istiqomah dalam iman dan Islam. Saudara-saudaraku dimulakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini digelar di depan mata kita sangat nampak begitu jelas sekali bahwa umat Islam ini disadari atau tidak disadari, diakui atau tidak diakui, ini adalah fakta dan ini kenyataan bahwa umat Islam ini dihadapkan pada sebenarnya kebingungan. Kebingungan diantaranya adalah ya bagi orang-orang awam ya, antara ulama mana yang harus kita ikuti, ulama mana yang harus kita jadikan referensi dalam kita beramal, dalam kita berkeyakinan, dalam kita mengamalkan agama ini. Karena sekarang ini nampak sekali ada dua kelompok besar. Ya sebenarnya yang satu besar, yang satu tidak terlalu besar, karena saya lihat yang satu kelompok ini hanya itu saja, yaitu perihal tentang dipermasalahkannya nasabah Alawi, ya dipermasalahkannya para habaib dan dzurriyyatur Rasulullah yang ada di Indonesia ini. Kalau kita lihat ya di dalam fakta dan kenyataannya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini, yang ada khususnya di Jawa ini ya, yang saya lihat ya sebatas apa yang saya ketahui, mereka sibuk untuk mengumpulkan para muhibbin, para santri, para anak-anak kita kaum muslimin, mendidik agar selalu beriman kepada Allah, selalu teguh memegang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Para habaib ini juga mereka sibuk dengan mendirikan ataupun meramaikan majelis-majelis maulid, majelis-majelis zikir, ya bahkan kajian-kajian tentang Islam yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka sibuk memperbaiki umat, tapi di sisi lain ada kelompok yang sekarang ini begitu gencar sekali. Setiap saat, setiap jam, setiap waktu, setiap hari yang muncul dari mulut-mulut mereka ini selalu mencari kesalahan-kesalahan para habaib ini. Mereka mengatasnamakan penelitian ataupun mereka mengklaim dirinya sebagai kelompok yang berdasarkan kajian ilmiah ataupun penelitian ilmiah. Tapi itu kan menurut mereka. Dan kemudian sebenarnya ini sudah dibantah banyak sekali ulama-ulama, ustadz-ustadz dan para sejarawan yang ada di Indonesia ini, bahkan para ulama, mereka telah memberikan jawaban atas hasil penelitian yang dijadikan rujukan atau jadikan dasar kelompok ini untuk membatalkan nasab-nasab Sa'dabah Alawi ini. Kemudian mereka setiap hari mereka menuduh bahwa habaib di Indonesia ini adalah PKI, keturunan Yahudi Yaman. Ada yang mereka memprovokasi agar mengusir para habaib dari Indonesia. Bahkan pokoknya intinya mereka ini, Masya Allah, saya sering menangis kalau mendengar ceramah-ceramah mereka, tokoh-tokohnya mereka begitu seakan-akan mereka begitu sangat membenci sekali pada Ba'alawi yang ada di Indonesia ini. Karena tapi saya menjadi sadar bahwa kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Sejak zaman Rasulullah pun pernah sebagai datuk-datuk daripada Ba'alawi, datuk-datuk daripada dzurriyyah Rasulullah ini adalah Rasulullah Muhammad SAW juga mengalami hal yang demikian. Kenabian atau kerasulan yang ditolak oleh kaum-kaum Quraisy, kafir Quraisy, dicaci maki, dituduh gila, Muhammad dituduh gila, dituduh tukang sihir, bahkan dikucilkan, dicaci maki, diusir, dan itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Kemudian terulang lagi juga penghinaan-penghinaan, fitnah yang diterima oleh Rasulullah itu juga pernah terjadi di zaman
Rasulullah masih hidup. Jadi apa yang terjadi saat ini kepada cucu-cucunya, pada duriah-duriahnya, ini bagian daripada ujian, dan memang hakikatnya orang yang mulia itu tidak akan pernah mulia kalau dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya caci makian mereka, orang-orang yang sekarang ini setiap hari, setiap waktu, setiap detik menyerang Pak Alawi, menyerang para habaib, tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan para habaib di negeri ini. Ya, tidak akan pernah sedikit pun mengurangi kehormatan-kehormatan dan kemuliaan-kemuliaan para habaib di Nusantara ini. Maka saya di sini hanya ingin sedikit berbagi bahwa sebenarnya dulu turunnya ayat Al-Kautsar itu kan ada asbabun nuzulnya. Jadi surat Al-Kautsar ini turun dikarenakan ada beberapa peristiwa yang beberapa riwayat yang meriwayatkan ataupun menjelaskan tentang asbabun nuzul daripada surat Al-Kautsar. Yang Al-Kautsar yang bunyinya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka pada video kali ini, insya Allah setelah video ini saya akan membacakan beberapa kitab ya sebagai referensi agar saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku semuanya tidak menganggap bahwa ini adalah pikiran saya karena saya muhibbin habaib sehingga tidak objektif. Tapi apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang telah dituliskan, ditinggalkan oleh para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salafus soleh. Jadi insya Allah tunggu, setelah ini saya akan membacakan beberapa kitab, di antaranya sudah saya persiapkan, yaitu tentang buku kumpulan daripada asbabun nuzul ya ini. Buku ini berbahasa Indonesia, sudah diterjemahkan memakai bahasa Indonesia. Di sini ada tercantum atau terkumpul beberapa asbabun nuzul. Di antaranya adalah surat Al-Kautsar. Nanti saya akan bacakan. Kemudian ada tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini juga sudah saya persiapkan. Kemudian ada tafsir Nawawi ya, tafsir Nawawi atau tafsir Munir atau tafsir An-Nawawi. Ini juga sudah saya persiapkan. Nanti kita akan sama-sama buka dan nanti silahkan teman-teman semuanya untuk memutuskan sendiri. Tapi intinya saya menasihati diri saya sendiri dan teman-teman untuk kita berhati-hati. Jangan lupa dan jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah lelah. Kita selalu meminta petunjuk Allah SWT dan minta keselamatan agar Allah memberikan kita keselamatan. Berdoa agar Allah memberikan kita hidayah, petunjuk, dan agar kita terselamat, terhindar dari fitnah-fitnah yang sangat luar biasa saat ini. Tunggu video berikutnya insya Allah.